Shalom, selamat kita bertemu kembali hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan dalam situasi yang hari-hari ini sungguh sangat mencekam kehidupan umat manusia. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ada Alkitab, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya dan kita akan belajar bersama-sama dari kejadian yang dialami oleh Nabi Elisa di tengah-tengah penduduk Yeriko saat itu. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22 menceritakan bangsa Yeriko ini tengah mengalami sebuah kejadian di mana mereka datang kepada Nabi Elisa dan mengadukan masalahnya. Sekalipun negeri mereka itu baik, negeri mereka itu indah, negeri mereka itu penuh kekayaan alam yang berlimpah, tetapi hari itu ada sebuah kejadian di mana mata air di kota Yeriko ternyata kualitasnya sangat buruk, bahkan dikatakan ada banyak hal negatif yang ditimbulkan karena mata air yang buruk itu. Ada banyak keguguran bayi yang terjadi di Yeriko. Hal pertama yang perlu kita sadari dan perlu kita teladani dari bangsa Yeriko, Elisa saat itu merupakan lambang dari kehadiran Allah, karena Elisa merupakan sosok nabi, penyambung lidah Allah yang dipercaya Allah untuk menyampaikan suaranya kepada bangsa yang dikasihinya. Nah, orang-orang Yeriko ini datang kepada Elisa. Artinya apa? Kita bisa simpulkan ketika bangsa Yeriko memiliki sebuah persoalan, dia bawa masalah itu kepada Tuhan. Hari ini apapun yang mendera hidup kita, apapun yang tengah kita alami, tekanankah, persoalan ekonomikah, persoalan rumah tanggakah, persoalan pekerjaan, bisnis kita, bahkan mungkin pelayanan kita, datang dan bawa persoalan itu kepada Tuhan. Dan percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jawaban, selalu ada masa depan, selalu ada pertolongan buat saya dan buat saudara. Nah, kita lihat sekarang apa yang dilakukan Elisa, apa yang dikatakan Elisa untuk bangsa Yeriko lakukan. Apa yang Allah ingin kita lakukan hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan yang tengah kita hadapi. Yang pertama, di ayat yang ke-20, Elisa menasehatkan kepada orang-orang Yeriko, ambil pinggan baru. Itu artinya apa? Berbicara tentang bejana baru, kirbat baru. Nah, hari ini ketika kita menyelidiki firman ini, dan firman itu berkata untuk menyediakan pinggan baru, bejana baru, kirbat yang baru, artinya miliki hidup yang baru di hadapan Tuhan. Apa itu hidup baru? Hidup yang selalu dihiasi dengan yang namanya pertobatan. Hari-hari ini ketika kita ada dalam kesulitan demi kesulitan, ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran, tidak ada jalan lain kecuali kita datang kepada Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Selesaikan setiap dosa kita, akui di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bukankah kita memiliki Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni dosa kita pada waktu kita mengakuinya. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang bisa menghapuskan segala pelanggaran kita. Yang pertama, bawa pinggan baru, artinya hidup baru, bertobat dari setiap kesalahan kita. Dan yang kedua, tetap di ayat yang ke-20, setelah ada pinggan baru, taruh garam di dalamnya. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan dan mengawetkan makanan. Garam ini bicara tentang firman Tuhan harus ditaruh di dalam pinggan yang baru tadi. Setelah kita bertobat, isi hidup kita dengan firman Tuhan, bukan dengan yang lain. Kalau hari-hari ini kita mendengar berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat kita tertekan, ada kematian di mana-mana, ada kesesakan di mana-mana, bahkan rumah sakit penuh, pemakaman penuh. Saudara,
Seolah-olah tidak ada harapan bagi umat manusia. Tapi dengar baik, kalau kita mau fokus kepada firman Tuhan, kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan selalu menjanjikan pengharapan buat kita. Firman Tuhan selalu mengatakan masa depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kita. Jangan dengar berita-berita yang membuat kita jatuh. Jangan hiraukan setiap suara-suara yang membuat iman kita lemah. Ayo kita bangkit, fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kita akan diberkati sampai anak cucu kita juga kita akan diberkati. Dan oleh kuasa bilur-bilurnya, yang sakit hari ini disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa nasihat Elisa untuk bangsa Yeriko? Apa kata firman untuk kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini? Ayat yang ke-21 berkata, pergilah ke mata air. Siapa mata air kehidupan kita? Siapa yang menjadi sumber jawaban hidup kita? Tidak ada jalan lain, kembali kepada Yesus. Saya berdoa kalau bangsa ini mau kembali kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa ini, atas kota di mana kita ada, atas negeri yang kita cintai ini, atas rumah tangga yang kita kasihi, atas kesehatan kita, atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas gereja kita. Mari kembali kepada Tuhan, kembali kepada mata air yang bisa membuat mata air kehidupan kita menjadi sehat kembali. Tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus namanya. Kalau hari-hari ini kita menghadapi seperti yang bangsa Yeriko hadapi, percuma kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan. Mungkin itu kekayaan kita, mungkin harta benda kita, mungkin kepandaian kita. Kalau mata airnya ternyata mematikan, sesuatu yang indah tidak ada gunanya. Tapi kalau kita mau bawa pinggan yang baru, bertobat, hidup baru kita bawa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita isi dengan firman Tuhan. Kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau kembali kepada mata air yang sebenarnya, mata air yang bisa membawa kehidupan kita, Yesus Kristus namanya. Maka seluruh kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Doa saya buat saudara, hari ini tetap bangkit. Hari ini mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mengendalikan hidup kita, dan mujizat pasti terjadi di hidup kita. Doa saya buat saudara, Tuhan Yesus memberkati.